Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 6. Ya, pada video pembelajaran kali ini Bapak dan Ibu guru akan berbagi kepada kalian materi pelajaran bahasa lokal, yakni bahasa Sunda ya. Ya, teman-teman, materi pertama untuk bahasa Sunda kali ini adalah tentang kata ganti. Seperti yang teman-teman ketahui, kata ganti dalam bahasa Indonesia itu untuk kata ganti orang ya, itu ada 3. Pertama, kata ganti orang pertama itu berupa aku atau saya. Kata ganti orang kedua berupa kamu ya, atau Anda gitu. Kata ganti orang ketiga yakni mereka, seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi materi bahasa Sunda kali ini. Nah, dalam bahasa Sunda, untuk setiap kata dalam bahasa ini memiliki beberapa tingkatan, tapi yang saat ini kita pelajari 3 tingkatan ya, yang umumnya juga ada di kehidupan sehari-hari. Biasanya untuk kata apapun dalam bahasa Sunda ada 3 tingkatan, yakni lemes atau halus ya. Halus digunakan untuk suasana formal atau untuk orang yang lebih tua atau buat memberikan kesan yang lebih sopan. Yang kedua ini, tingkatan yang kedua adalah loma. Loma itu untuk teman sepantaran ya, tapi tidak cocok digunakan untuk orang yang lebih tua ya. Yang ketiga adalah yang kasar ya. Yang kasar itu biasanya untuk saat orang marah atau saat mau berkelahi ya, dan sangat tidak dianjurkan untuk digunakan ke siapapun ya, dan kapanpun. Seperti itu ya. Contoh kalimat dalam bahasa Sunda untuk kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada lemes atau halus. Kata ganti ini sangat dianjurkan dalam digunakan untuk percakapan sehari-hari, baik dengan lawan bicara yang lebih tua, atau yang lebih muda, atau yang sebaya. Kata gantinya adalah abdi atau simkuring. Kalian bisa bebas pilih, bisa menggunakan kata ganti abdi atau simkuring. Contoh kalimat dengan menggunakan kata abdi. Abdi mah tadi atos neda di bumi. Atau contoh kalimat dalam menggunakan kata simkuring. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kades anu atos dongkap ke acara ieu. Itulah contoh kalimat dalam kata ganti orang pertama yang lemas. Dan ini sangat dianjurkan untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah loma atau sedang. Kata ganti ini hanya dianjurkan untuk lawan bicara yang teman sebaya atau yang seusia. Tidak dianjurkan untuk lawan bicaranya yang lebih tua daripada kita. Kata gantinya adalah urang atau kuring. Yang ketiga adalah kasar. Untuk kata ganti ini sangat tidak dianjurkan dalam digunakan untuk percakapan sehari-hari, baik itu dengan lawan bicara yang lebih tua, lebih muda, atau teman sebaya. Nah, kata gantinya adalah aing. Kita bisa menemukan kata ganti yang kasar ini biasanya untuk orang-orang yang sedang marah atau yang sedang berantem. Dan ini sangat tidak dianjurkan untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Sunda seperti Anda atau kamu, yaitu anjeun atau hidup ya. Contoh kalimatnya, anjeun teh saur mama teu kenging ameng keluar ya. Kamu itu, kata mama, tidak boleh bermain keluar gitu ya. Itu contoh yang digunakan untuk halus atau sopan ya. Contoh lainnya untuk suasana formal, misalkan dari guru ke murid ya, di suasana formal. Barudak hidup kedah janten anak anu soleh, solehah sareng cerdas tur sopan ya. Jadi arti kalimatnya, anak-anak, kamu itu jadi orang atau jadi anak harus menjadi yang soleh, solehah, dan cerdas ya. Itu contoh kalimatnya. Nah, sekarang tingkatan yang kedua, loma ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu maneh ya, maneh itu yang loma. Nah, yang kasar, tingkat yang terakhir kasar, yakni kamu itu adalah sia atau si lain. Ingat, tidak boleh digunakan untuk percakapan ke siapapun ya. Ini sangat tidak baik dan sangat tidak dianjurkan. Oke, sekarang kita masuk ke kata ganti orang ketiga.
Dalam bahasa Sunda, kata ganti orang ketiga terbagi menjadi dua. Ada yang lemes atau halus dan ada yang loma atau sedang. Untuk kata ganti halus yakni anjeuna artinya dia dan aranjeuna artinya mereka. Contoh penggunaannya, anjeuna katos ameng ka Bandung tahun kamari. Kemudian aranjeuna teh tamu di Jawa. Itu contoh untuk penggunaan yang halus. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga yang loma atau sedang yakni manehna artinya dia dan maranehna artinya mereka. Baik SD 6 seperti itu untuk materi bahasa Sunda kali ini ya. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga ya. Dalam 3 tingkatan bahasa atau kesopanan ya. Nanti akan ada tugasnya, infonya akan diinfokan lebih lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.